bullshit, Belmasters! Come on! Kalian para penikmat spoiler kembali lagi bersama gua Kaju. Gua selalu berdoa semoga kita semua sehat serta dimudahkan rezekinya. Sebuah film berjudul Apengmen tahun 2019 akan menceritakan tentang seorang pria yang dijebloskan ke dalam penjara oleh sekelompok gangster. Setelah pria itu keluar, tentu saja beliau akan membalaskan dendamnya, dibintangi oleh Scott Arskin atau saya lebih mengenalnya Yuri Boyka. Tentunya akting beliau sudah tidak diragukan lagi, maka dari itu langsung saja siapkan bantal, miringkan posisi HP, kondisikan volume suara, selamat menonton dan... Tolong, kaki saya sakit. Get it when I get back. Awal cerita memperlihatkan pria berwajah rusak keluar dari lift, meninggalkan 3 jasad polisi yang tergeletak di dalamnya. Pria tersebut adalah Ken, seorang narapidana aktif yang baru saja lepas dari borgol petugas yang mengawalnya saat itu. Kemudian kabur, lalu Ken mendatangi sebuah bar pribadi dan berhasil melumpuhkan 2 bebenguk palang pintu yang mencoba menghalanginya masuk. Sambil menikmati segelas bir, Ken mengamati sekitar. Kalau-kalau target incarannya sedang ada di sana. Targetnya adalah Lincoln, sang pemilik bar, pimpinan dari geng ular kobra yang sekaligus kakak kandung dari si Ken itu sendiri. Tetapi di sana hanya nampak beberapa orang anggota saja, yang dimana mereka sedang memperbincangkan peristiwa naas semalam saat satu nama anggota lainnya tewas oleh seorang pria gila. Namun mereka cukup kaget karena Ken ternyata mengetahui perihal kejadian tersebut. Bahkan dia menceritakan dengan sangat detail saat si korban dibacok lengannya sampai buntung. You must be a tough guy then, yeah? Chasing that bloke away all by yourself. Suasana di dalam bar perlahan tegang karena mereka mulai berfirasat kalau si Ken adalah pria yang mereka bicarakan tadi. Dipertegang lagi dengan munculnya para penjaga pintu yang tiba-tiba menyerang balik Ken. Sekalipun itu tidak berarti apa-apa, yang ada justru Ken akan menyekap mereka semua hingga target incarannya datang. Fuck off, you wanker! So you killed Rook? Yeah, that's right. Tak berselang lama, salah seorang pentolan geng bernama Hyde masuk bar tanpa sedikit pun menduga dia akan bernasib sama seperti mereka yang lainnya. Turn around! You remind me. Sebagai tokoh geng paling senior, Hyde tentunya sangat mengenali Ken, di mana sebelum dijebloskan ke dalam penjara dulu, Ken pernah dekat dengannya sebagai geng ular kobra ini. Hanya bedanya sekarang, sosok Ken nampak sangat brutal dan tak kenal ampun, membasmi siapapun yang mencoba menentangnya. Bahkan terkait pembunuhan tadi malam, Ken meyakinkan mereka semua dengan penuh percaya diri sambil menyerahkan potongan tangan bertato sebagai bukti bahwa dia benar-benar telah memotongnya dan membunuh pemiliknya. Jesus fucking Christ! Alhasil dengan segala bukti tersebut, raut ketakutan nampak jelas di setiap wajah mereka. Namun semua itu belum cukup bagi Ken jika belum tuntas membalaskan dendamnya, dan satu-satunya cara yaitu dengan memanfaatkan peran Hyde agar Lincoln segera datang menemuinya di sana. I need you to come down to the job. It's about Rook. Di sisi lain, penyebab utama atas perubahan mental dan fisik Ken sekarang ini tidak lain akibat ulah kakak kandungnya sendiri, yaitu Lincoln termasuk Hyde. Cerita itu terjadi sekitar 7 tahun silam, tepatnya pada masa karir Ken sebagai petarung MMA sedang menanjak. Sedangkan Lincoln menjadikan momen tersebut sebagai ajang perjudian yang akhirnya mengalami kerugian telak akibat Ken yang tidak pernah mengalah dalam setiap pertarungannya. Itulah alasan Lincoln menolak memberikan pinjaman uang kecuali dia harus mengikuti perintah Hyde untuk menjamret tas milik seorang wanita. Ken harus menyetorkan uangnya hari itu juga. About £2.5 and none of your fucking business. All off your face. Have a dump, wind your watch. Dengan sangat terpaksa, Ken pun melakukan hal itu demi mendapatkan pinjaman uang dari kakaknya tersebut. Meskipun akibat selanjutnya, Ken dijerat pasal berlapis dan harus mendekam di dalam penjara paling mengerikan di Inggris.
Sejak hari pertama berada di dalam penjara yang dijuluki penghancur daging itu, entah kenapa Ken tiba-tiba menjadi sasaran penyiksaan para napi lainnya. Pukulan, tusukan, bahkan rahang giginya rontok akibat dihantam pada tangga yang terbuat dari baja. Beruntung Ken pulih dalam waktu yang relatif cepat sehingga dia dapat menemui ibunya di ruang jenguk, dan melihat kondisi Ken seperti itu, sang ibu hanya bisa memotivasi Ken untuk tetap tegar, apalagi posisi Lincoln yang sama sekali tidak memperdulikan nasib adiknya ini. This is what I expect. Prisoner, I know. What do you expect? Hari berganti hari, ujian bagi Ken malah semakin menjadi. Alih-alih mendapatkan perlindungan, Ken justru dipaksa mempertanggungjawabkan perbuatan yang jelas bukan salahnya. Akibatnya, dia ditambah masa tahanannya selama 1 tahun. I don't understand this, right? What do you want me to do? They're coming at me with a Sentence is hereby extended by 1 year. That's for what? You fucking stupid. Maka berawal dari kejadian itu, Ken tidak memperdulikan lagi apa itu hukum, karena hukum hanya mempermainkan orang-orang yang berkepentingan saja, dan yang terpenting bagi dirinya saat ini adalah membekali diri dengan kekuatan untuk menindas siapa saja yang hendak membunuhnya. Hingga berbulan-bulan lamanya, Ken terus menempa dirinya hingga menjadi sosok brutal seperti sekarang ini. I was gonna have to treat this like a fight. I had to change myself. I'll fucking take your family. Bang, 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 bang. Wow. Dan hal itu terbukti saat pertarungan kembali berlangsung di lorong tahanan tersebut, di mana kala itu Ken benar-benar mampu menerima rasa sakitnya dan merubahnya menjadi sebuah kekuatan hakiki. Tetapi sayangnya di akhir perkelahian tersebut, Ken mendapatkan informasi pahit di mana mereka melakukan semua itu demi $20.000 atas perintah dari Lincoln, kakaknya sendiri. Nah loh. Your nose out through the mouth. The guys will land in a minute. What are you talking about? 20 grand from where? Trainers could think your brother's bankrolling it. Itulah sebenarnya penyebab kenapa Ken saat ini begitu dendam kepada Lincoln dan Hyde, karena setidaknya Hyde tahu jika Lincoln telah membayar orang-orang penjara untuk membunuhnya. Namun semakin lama berada di penjara, semakin banyak orang-orang yang berusaha menyerangnya, maka semakin bertambah pula keinginan Ken untuk bertahan hidup di sana. Hingga saat seorang napi menyiramnya menggunakan air keras, terbukti dia masih hidup, meskipun lagi-lagi ujungnya dia harus mendekam 2 tahun lebih lama di sana, ditambah 6 bulan kurungan isolasi. Post haste. Dan selama itu kehidupannya di sana sangat terus berpusat antara berlatih, berkelahi, begitu saja terus menerus, karena itu merupakan bagian dari cara dia memperkuat dirinya. And you had his blood on your clothes. Tiga tahun kemudian Ken kembali dijenguk oleh ibunya. Dia berpikir, mungkinkah ini saatnya untuk memberitahu sang ibu tentang kelakuan Lincoln terhadap dirinya. Akan tetapi rencana itu tidak jadi Ken lakukan, mengingat ibunya tengah mengidap kanker dan dia sama sekali tidak ingin menambah beban pikiran ibunya sendiri. Something you need to know about Lincoln, Mum. I need to get off my chest first.
Hingga suatu saat Ken mendapat kabar bahwa ibunya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Namun anehnya pihak penjara hanya memberi waktu 5 jam saja, waktu yang terlalu singkat untuk bisa sampai di sana. Alhasil ditemuinya nyawa sang ibu pun sudah tiada. Pukulan pahit inilah yang kemudian menyulut amarah Ken kian berkobar. Persetan dengan hukuman di dalam penjara, Ken pun memilih berontak dengan membalaskan ke semua petugas yang sedari tadi menjaganya. Tujuannya hanya satu, yakni ingin segera menghabisi Lincoln, orang yang telah membuat dirinya kehilangan sosok terpenting dalam hidupnya. Di sisi lain, Hyde sangat mengagumi perbuatan Ken hingga bisa sampai di bar ini. Namun disadarinya pula bahwa saat ini Hyde dan anggotanya sedang disekap di dalam rumah mereka sendiri. Selain itu, Ken tak memberikan mereka pergi seenaknya. Bahkan untuk kencing sekalipun, mereka tidak diberikan kesempatan. Pretty sure none of us will be stuck in here breathing this. Whatever you're gonna do, figure it out and do it quick. Lama-lama Hyde resah dengan kondisi seperti ini, bahkan sempat menentang Ken agar segera melakukan rencana konyolnya tersebut. Tak disangka kalau Ken menuruti itu karena ternyata dia tahu betul sejauh mana keterlibatan Hyde dalam kejahatannya bersama Lincoln. Intinya, apa yang dari dulu Hyde dan Lincoln pertahankan pada Ken soal pencurian terhadap wanita itu adalah bagian dari strategi Ken terjebak di dalam lingkaran kotor mereka, bahkan hingga terbuang jauh di dalam penjara. Dan semua informasi ini Ken dapatkan dari O'Hara saat berada di ruangan interogasi. Alright, yeah, that cooker. I mean, it's the largest entrapment and cuckoo scan in the city the last 3 years. Dan pada saatnya tiba, Lincoln datang bersama krocok-krocoknya, sangat terkejut melihat situasi di dalam barnya, yang tahu bahwa ini adalah gudang penyekapan. Sambil menodongkan pistol ke kepala Hyde, Ken memaksa semua yang baru datang itu agar melucuti semua barang bawaan mereka, mulai dari ponsel, dompet, dan celana, sebelum kemudian diikuti oleh krocok-krocok yang ada di belakang. Go over there with the others. Sejauh ini, Ken berhasil menguasai arena di dalam bar, sehingga penjahat sekelas Lincoln pun dibuatnya melohok. Ditambah sangarnya ucapan Ken yang bukan sekedar intimidasi belaka, menjadikan posisi Lincoln semakin tidak berkutik lagi. I am. Not have these monkeys eating out of the bride baby that I pissed on from the top of the tree. Do you remember? Well, I'm back up that tree again, bitch. And I remember how I fucking beat the life out of you for doing it. That was it. This is now. Baru setelah mengetahui beberapa anggotanya tewas oleh Ken, si Lincoln mulai naik pitam dan mulai ngomong kasar. Akan tetapi, Ken tidak membiarkan itu berlarut, lantas menyerang balik Lincoln dengan membeberkan semua bukti-bukti kejahatannya selama ini. Prison rehabilitated you, Wilson. Yeah, you seen this scar? Have you seen that? Do you know what that is, mate? These fucking teeth. You know what? I wanted them to give me some of them. Seperti sudah tak ada lagi kasihan Ken terhadap kakaknya ini, sebab menurutnya dia sudah kelewat batas dengan banyak korban meninggal, bahkan ratusan orang tertindas akibat praktik bisnis haramnya. Who's fucking strangle you for a pack of cigarettes? Fuck. Evans played you for a fucking... Dan ketika si Hyde sempat-sempatnya mengelak, tanpa ragu Ken langsung menembak kepalanya di hadapan Lincoln dan para anggotanya. Sontak hal ini membuat Lincoln benar-benar marah dan mengancam akan membunuh si Ken. You're fucking... You fucking wanted to! Do you know something? Namun di sisi lain, tanpa Lincoln ketahui sebelumnya, ternyata Ken telah bekerja sama dengan seorang akuntan kepercayaannya dalam rangka memblokir semua akses uang miliknya. Sedangkan sisa uang yang ada di rekening saat ini pastinya tak menjamin Lincoln membayar orang-orang untuk membunuh Ken. Diam-diam, rupanya Ken telah mempersiapkan segala aspek untuk membuat posisi Lincoln semakin terpojok. Berkali-kali Lincoln mencoba mengancam Ken, sesering itu juga dia menjawab, dan ujung-ujungnya skakmat. Lalu dengan tegas Ken mengatakan bahwa tujuan dari semua itu adalah untuk balas dendam atas perbuatannya yang telah membuat Ken repot di dalam penjara. And each and every one of those 147 families. Diawali dengan pukulan botol si pegawai bar, maka perkelahian pun tak terelakkan lagi. Skill petarung bawaan Ken sejak lahir, kemudian ditempa berlatih keras selama bertahun-tahun di penjara, akhirnya pecah malam ini pada arena balas dendam tersebut.
It's not fucking bullshit, Belmasters! Come on! Dan tak heran jika dia benar-benar mengungguli semangat pasukan ular kobra ini serta mampu menumbangkan mereka satu persatu. Dan setelah melakukan lamanya perkelahian berdarah, Ken sempat meredakan gejolak emosinya dengan seteguk bir. Dan sejauh ini dia cukup merasa puas dengan semua balas dendamnya yang pasti akan membuat Lincoln lumpuh dalam segala hal. It's fucking good. You're done. It's over. I've cost you everything. Di sisi lain, ternyata Lincoln tidak ditakdirkan untuk mengalah, bahkan nampaknya dia sudah bersiap dengan sepucuk pistolnya. Terbesit keyakinan dalam hatinya bahwa dia akan mengakhiri riwayat Ken malam ini melalui tangannya sendiri. Namun ternyata pistol itu tidak ada pelurunya, dan mau tidak mau dia harus menukarnya dengan sebilah pisau saja. Dengan ini, maka pertarungan pun berpindah kepada Ken, di mana dia terlalu kuat soal gaya berkelahi seperti ini, dan fakta pun berkata bahwa perjalanan karir seorang Lincoln berakhir malam ini secara mengenaskan. Di segmen paling terakhir sekali, nampak Ken tersenyum lega sembari merasakan kebahagiaan mereka yang telah dikembalikan hak atas aksesnya. Just heard from Albert Mitchell's nephew. Just heard from... Tamat ending yang sangat memboikakan. Lah kok jadi boika? Terlepas dari pekerjaan Lincoln yang seorang rentenir, sudah jelas kalau itu bukanlah pekerjaan yang baik, layaknya judi online. Jikalau kalian kaya dari situ, percayalah kalau itu adalah awal dari kebangkrutan. Itu, gua Kaju mewakili kaum rebahan yang ada di seluruh penjuru dunia mengucapkan, capek ngedit yang nonton nggak ada. Cuau.